Ada lagi? Ya. Oke, hari ini kita akan belajar di materi terakhir, bisa dibuka di halaman 49 di buku KPR. Ada masalah pembangunan ekonomi di negara berkembang dan juga kebijakan dan strategi dari pembangunan. Oke, sebelumnya saya mau tanya, kemarin kan Bu Tarni kan sudah masuk dan anak-anak semuanya disuruh mencari pengertian negara berkembang ya? Ada yang tahu pengertian negara berkembang itu apa? Oke, coba Mbak Teresa. Kembang adalah istilah yang umum digunakan untuk menjelaskan satu negara dengan kesejahteraan material dan negara. Oke. Bahas yaitu masalahnya, masalah pembangunan ekonomi dan juga strateginya. Yang pertama ada masalah kemiskinan dan juga keterbelakangan, kedua pengangguran, dan ketiga ada berbagai ketimpangan yang terjadi di masyarakat. Oke, jadi di sini ada tabel. Saya dapatnya dari Kementerian Informasi dan Komunikasi di Kominfo. Tercatat di sini dari tahun 2004 sampai 2014 itu mengalami penurunan angka dari kemiskinan. Tetapi selain daripada itu, ini kan juga termasuk besar gitu ya, angka kemiskinan sampai bukan 10 hingga 2014. Jadi bisa dibilang di negara Indonesia, negara itu sendiri kan negara berkembang gitu ya masih ya. Karena juga pendapatannya masih kalah dengan negara ASEAN yang lain. Ini untuk tabel ini. Selanjutnya kemiskinan. Oke, masalah yang pertama kemiskinan. Kemiskinan itu ada 3 macam. Yang pertama ada struktural, absolut, dan juga ada relatif. Jadi kalau untuk struktural itu dia kemiskinan yang dialami oleh kelompok masyarakat karena suatu struktural sosial masyarakat tersebut tidak dapat menggunakan atau sumber pendapatannya tidak yang sebenarnya. Contoh dari kemiskinan struktural itu contohnya seperti ini. Ada orang miskin di kampung gitu dan juga tingkat pendidikannya rendah dan dia juga mengelola sawah contohnya begitu ya. Seharusnya kan sawah itu kan atau padi itu kan ini ya nilainya tuh sebenarnya mahal, tapi dia karena dia tingkat pendidikan rendah dan juga wawasan mengenai pasar dari beras tersebut dia minim, maka dari itu dia tidak mendapatkan pendapatan yang sebenarnya. Yang kedua ada kemiskinan absolut, yang mana kemiskinan diukur melalui membandingkan tingkat pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar atau kebutuhan pokok. Contohnya seperti ada nih orang di Jakarta yang dia berpenghasilan di bawah UMR dari wilayah tersebut, tetapi dia tinggalnya di Jakarta. Maka dari itu karena UMR-nya itu tinggi dan juga pendapatan dia itu rendah, dia nggak bisa memenuhi kebutuhannya gitu. Jadi misalnya dia kerja di Jogja gitu, kemudian dia menetap di Jakarta, otomatis kan UMR-nya beda gitu. Kemudian kalau yang kemiskinan relatif merupakan kemiskinan yang ditentukan melalui keadaan tempat tinggal atau wilayah dia begitu. Jadi kalau untuk kemiskinan relatif ini contohnya seperti UMR Jakarta dan UMR Jogja itu beda. Jadi yang membedakan itu kalau yang kemiskinan relatif. Oke, yang masalah kedua melalui keterbelakangan.
keterbelakangan yang dimaksud itu contohnya seperti ya di negara berkembang itu kan masih minim ya yang namanya SDM yang berkualitas. Maka dari itu kalau pembangunan itu kan kita ngambil SDM atau ya yang ahli gitu, misalnya di negara Jepang, kalau misalnya di bagian mesin begitu. Jadi keterbelakangan dari sisi ekonomi kalau di masalah yang kedua ini ada beberapa. Yang pertama rendahnya tingkat pendapatan per kapita. Seperti kita udah bahas ya di bab kemarin. Yang kedua ada terbatasnya pasar. Yang ketiga rendahnya tingkat spesialisasi karena di negara berkembang ini kan pelatihan pekerjaan itu masih minim. Maka dari itu spesialisasi dari SDM tersebut masih rendah. Yang keempat juga sama, rendahnya tingkat kemampuan. Yang terakhir ini minimnya tingkat atau ya pemeliharaan fasilitas umum dan juga ketersediaan. Contohnya seperti ya pendidikan, kemudian juga kesehatan dan juga transportasi. Sampai sini paham? Masalah kedua. Yang keterbelakangan tadi masih termasuk yang pertama, ini yang kedua pengangguran. Coba enggak? Iya. Masalah selanjutnya timbul dikarenakan pemikiran. Masalah pengangguran timbul karena adanya ketimpangan antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia. Sebenarnya permasalahan pengangguran ini biasa terjadi terutama di negara yang tengah mengalami masa transisi perubahan struktur ekonomi. Apalagi negara berkembang memiliki pertumbuhan penduduk yang cepat dan tidak sejalan dengan pertumbuhan kecepatan kerja. Nah ini yang bisa digarisbawahi ya. Pengangguran ini diakibatkan melalui dia itu pertumbuhan penduduknya cepat, jumlah penduduknya cepat yang membuat padat, tetapi laju pertumbuhan pendapatannya itu lambat. Nah gitu. Jadi itu yang menyebabkan pengangguran dan juga karena penduduknya semakin banyak begitu, kesempatan kerjanya minim yang berdasarkan ya mengabdi kepada negara nggak harus. Jadi masyarakat itu bebas buat mengadakan yang namanya industri rumah tangga, bisa kerajinan, kemudian juga ya yang lainnya. Oke, itu salah satu benar juga. Jadi tujuannya keterampilan kerja ini biar SDM kita berkualitas gitu, siap buat bekerja. Oke, kemudian ada meningkatkan untuk pendidikan. Oke, coba bahas sama deh. Kenapa meningkatkan mutu pendidikan ini sebagai upaya penanggulangan pengangguran? Semakin meningkatnya kualitas pendidikan di Indonesia akan semakin meningkatkan kualitas para pendidik juga. Jadi kalau misal di daerah itu kualitas pendidikan yang ditingkatkan lagi, pemerintahnya juga membangun mutu pendidikan di daerah tersebut, pengaruhnya juga akan kedepannya, pengaruhnya juga akan ke lapangan pekerjaan berikutnya, orang-orangnya akan berkualitas dari sumber pendidikan maupun dari pengalaman. Terima kasih Mbak Samara. Jadi benar ya kalau meningkatkan mutu pendidikan ini sangat penting. Jadi nggak hanya soal praktik, tapi kita juga paham teorinya gitu. Nah maka dari itu mutu pendidikan ini sangat penting. Apalagi kan sekarang sudah ada beberapa lowongan pekerjaan yang mempatokkan gitu harus lulusan ini gitu. Jadi kan semakin tinggi untuk pendidikan tersebut kan semakin banyak peluang buat pengangguran itu minim. Kemudian juga mendirikan pusat-pusat kerja atau latihan kerja ya sama seperti tadi, karena juga keterampilan itu juga dikembangkan melalui beberapa Sini kami akan presentasikan tentang permasalahan pada masalah pembangunan negara maju dan negara berkembang. Dimulai dari masalah negara maju. Perkenalan. Saya dari Jalan Ramadhan.
kondisi ini disebut sebagai perekonomian monokultural. Yang keenam, ada ketergantungan yang besar dan rentannya hubungan internasional. Ketergantungan yang besar dan rentannya hubungan internasional, kondisi perekonomian negara berkembang cenderung dipengaruhi oleh kondisi perekonomian negara sekitarnya, terutama negara maju. Hal ini terjadi karena lemahnya permintaan domestik yang sangat mengandalkan pasar ekspor, apalagi barang barang yang diekspor adalah barang-barang primer. Yang ketujuh, ada rendahnya tingkat kehidupan. Nah, kalau ini tentang taraf hidup dapat dinilai baik secara kualitas maupun kuantitas. Hal ini tampak dari pendapatan yang rendah, rumah yang kurang memenuhi syarat, kesehatan yang buruk, pendidikan yang rendah, angka kematian yang tinggi, dan sebagainya. Lalu yang terakhir, ada kekurangan modal dan tenaga ahli. Pada umumnya di negara berkembang masih memerlukan modal dan investasi untuk meningkatkan kegiatan ekonomi, dan kekurangan tenaga ahli dalam bidang membuat pembangunan ekonomi kurang berjalan. Yang kedua, ada masalah pembangunan negara maju. A. Kekurangan tenaga kerja. Pertumbuhan penduduk yang lambat bahkan berangkat satu di negara maju mengakibatkan kekurangan tenaga kerja. Tersebut dapat mengancam produk yang dihasilkan oleh negara maju dan produk negara maju dapat tergeser. Yang keempat, kerusakan alam. Banyak negara-negara berkembang belum memiliki peraturan perundang-undangan tentang pelestarian lingkungan, sehingga negara maju banyak melontarkan isu-isu tentang kerusakan alam yang terjadi di negara berkembang. Contohnya, PT Freeport dari Amerika yang melakukan pembangunan emas di Papua telah merusak hutan dan membentuk danau limbah yang cukup besar. Yang terakhir, sistem perdagangan tidak aman. Sebagian negara maju melakukan sistem perdagangan bebas. Namun negara-negara tersebut masih melakukan langkah-langkah prospektif berupa pembatasan impor melalui tarif dan kuota yang jelas bertentangan dengan perdagangan bebas. Apakah ada yang bertanya? Jangan banyak-banyak. Kan kelompok satu loh. Kelompok satu aja ya. Untuk aja yang mana? Oh, yang mana ya? Apa itu? Apa? Dari kelompok berapa? Kelompok 7. Oligopoli adalah keadaan pasar dengan suatu komoditas yang hanya dikuasai. Kemudian juga konsentrasinya, juga tanggapannya, dan juga pendapatnya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.